dari hijabnya itu bisa misalnya ada gambar robotnya Asimo, nanti bisa di QR, oh robot Asimo adalah robot yang ini gitu. Nah itu kira-kira Pak, begitu. Lalu juga nanti kita mau bikin pelatihan barista gitu ya, barista. Nanti kita mau bukakan lapangan kerja bersama dengan Wali Kota Jakarta Barat ya. Nah itu lapangan kerja untuk anak-anak berkebutuhan khusus Pak. Jadi ya semuanya dengan teknologi. Ya, jadi katakanlah bukan mengadopsi ataupun mengakomodir yang sehat normal ya, tapi yang berkebutuhan khusus juga dididik ya. Iya, karena mereka bagus sekali. Ada yang berbakat sekali. Dari umur berapa sampai berapa itu? Sama aja sih Pak, dari 3 tahun. Tetap dari 3 tahun, cuman memang yang saya udah cater itu SD, SMP, SMA. Tapi kan kalau pendidikan ini kan mahal sekali ya. Semua di orang tua semua kenanya, atau pemerintah mungkin, atau Depsos mungkin bantu mereka? Selama ini 18 tahun tidak ada bantuan dari siapapun sih Pak. Saya membangun rumah robot juga sendiri, sampai sekarang yang ketiga juga sendiri. Kalau soal biaya kursus itu sama aja dengan biaya kursus yang lain Pak. Sebulan misalnya mereka 400.000, kita juga mulai dari 400.000. Bisa jadi tidak mahal, dan cuma mungkin alatnya aja, seperti kalau kita ngeles musik, mereka mesti punya pianonya atau punya itunya. Diharapkan beli ya. 10 tahun pertama mereka tidak beli karena masih takut apakah berguna. Cuman saya menganjurkan dari 4 tahun yang lalu untuk kalau anak-anak serius mereka harus punya sendiri gitu, karena banyak anak-anak Pak yang saya bawa bertanding, mereka menang juara 1 tapi akhirnya tidak mau belajar robot lagi. Kenapa? Karena dia bilang sekolah nggak ada, kursus di rumah mau main nggak bisa gitu kan. Jadi buat apa saya belajar gitu. Nah itu yang lebih ini adalah kalau harapan dari anak-anak yang jago teknologi itu padam ya Pak ya. Jadi memang saya berharap lab-lab di Indonesia bisa segera mengadopsi lab robotika ini Pak, seperti lab biologi, lab kimia itu bisa dibangunkan lab robotika untuk anak-anak bangsa yang memang sudah perlu. Saya waktu itu kakak saya di Amerika, dia bilang kalau di sana teknologi maju itu katakanlah komputer ya waktu itu ya, kayak begini. Jadi pemerintah itu bikinin lab ya. Pemerintah itu kasih buku-buku murah. Kita kan buku-buku teknologi tinggi kan mahal di sini ya. Jadi dari sana kita udah melihat bahwa bukan biayanya murah, tapi pemerintah yang punya peran gitu ya. Kedepannya punya gitu. Obsesi lah gitu kepada pemerintah. Kalau ingin negara maju ya seperti itu gitu pendidikannya. Karena tidak mungkin ya Pak, bangsa yang maju itu kalau teknologinya tidak maju bagaimana mungkin? Karena di segala sektor ekonomi, industri, di semua kementerian mana yang tidak ada teknologinya gitu. Jadi kalau itunya tidak dibangun dari sekarang awal, saya percaya Indonesia tidak bisa maju-maju. Ketahanan bangsa pun perlu teknologi gitu. Jadi semua hal, dalam semua hal teknologi berperan. Gitu. Karena biaya lab itu cukup mahal ya. Gimana tuh? Tidak ada yang mahal ya, menurut saya tidak ada yang mahal untuk sesuatu yang sustainable, yang bisa membangun bangsa itu. Apakah lab kimia mahal, apakah lab biologi mahal, toh harus ada juga gitu. Jadi dan handphone, kita bicara handphone dulu mahal sekali, sekarang toh murah karena banyak yang menggunakan, jadi murah. Kenapa alat robotik yang kami udah menciptakan Pak, alat robotik yang Indonesia bisa bikin gitu ya, guru-guru saya bisa bikin. Nah coba bayangkan membuat satu yang 10 juta, mungkin membuat 1.000 atau 10.000 atau 100.000 untuk bangsa ini mungkin hanya berapa? 10.000 rupiah, 100.000 rupiah gitu loh. Karena memang makin banyak ya. Jadi saya pikir tidak ada yang mahal kalau kita bersatu padu ya, bersatu padu. Ya gitu. Indonesia sudah mampu. Ya. Saya menanyakan dulu. Kita lihat ya beberapa waktu lalu, dulu malah 10 tahun lalu Korea dan Jepang itu di bola itu kurang lah gitu, tapi terakhir ini maju sekali. Nah, saya lihat tuh dari anak-anak mereka ada robotik gitu, seperti kan Superman gitu canggih, tapi mereka itu seolah-olah dibikin stigma gitu ya, seperti robot gitu bermain gitu. Jadi dari anak-anak udah dilatih. Kira-kira punya nggak gambaran apa gitu ya? Kalau zaman dia dulu mungkin Gatot Kaca yang kuat bisa terbang gitu. Jadi dibikin seperti itu dulu anak-anak ini. Saya sudah bikin Pak, saya sudah bikin Komodo dari Komodo robot, saya sudah bikin Gatot Kaca robot. Seperti itu. Jadi iya, anak saya juga menang robot rotan, robot budaya kategori. Jadi semua hampir semua lah sudah saya coba lakukan Pak, Olimpiade dan semua. Ini saatnya
di saat satu dunia itu titik pendidikannya kembali ke titik nol, Pak. Saya Iya, iya. harapkan kita cepat-cepat ikut bangkit gitu, Indonesia, sehingga tidak kalah lagi dengan luar negeri gitu ya. Berarti sudah ada ya Sudah ada, berencana sudah ya, ada, ya. dan sudah saya buat, Pak. Oh Sudah ya, ada, memang sudah ada semua. promosinya yang mungkin ya, publikasinya yang Iya, memang kurang ya. betul, betul. Harus semua pihak ikut membantu ya. Iya, membantu ya. Gitu. Kalau keinginan tadi udah kuat ya, teman, publikasinya biaya juga walaupun pas-pasan ya, pribadi katakanlah kita Ya, misalkan. semua pribadi, semua pribadi, dan saya rindu bisa bekerja sama dengan bank-bank dan semua, karena mereka yang punya alat promosi yang tidak terbatas. Oh, Iya kan, dengan bukan soal kerjasama uang di sponsor, tapi lebih kepada promosinya itu, Pak. Kan mereka luas ya, satu Indonesia, gitu. Itu lebih penting sih daripada sponsor itu sendiri. oh, Iya. jadi gimana menarik perhatian mereka, CSR-nya itu dipakai untuk dunia pendidikan, untuk mengembangkan anak-anak mungkin Ya, gitu ya. bahkan mereka punya aplikasi seperti sekarang mereka mau jualan produk mereka di sana, itu pun sudah kita bisa buat artificial intelligence semua sebenarnya, gitu. Jadi banyak sekali lah, dan tapi concern saya bukan di anak yang SMA ke atas, concern saya adalah di anak TK ke bawah ya, Pak, karena anak-anak itu yang akan jadi cikal bakal yang punya talent mendidik bangsa. Kalau anak SMA yang sudah punya keinginan sendiri, sudah punya pemikiran sendiri, kita paksa belajar robot gitu ya untuk membangun bangsa, ya nggak mau. Iya. Tapi kalau anak TK mereka masih CPU-nya kosong, mereka dilatih gitu, saya rasa mereka bisa mencintai bangsa dengan teknologi. Iya. Gitu, dan 100 tahun udah nggak jauh Baik, lagi ya, Pak. Bagaimana 23 mengisi tahun. CPU-nya. Ya. Baik, saya Tony Armando dengan Sarah. Silakan mendengarkan yang satu ini dulu. Kita break sebentar. Sahabat RPK dimanapun berada, kita kembali ke kuadran ketiga, obrolan sehat dan berisi. Pagi ini sudah bersama kita Ibu Mbak Juli ya, beliau adalah pendiri Rumah Robot Indonesia. Baik, kita tadi jenak break sebentar. Silakan Mbak Juli, apa yang mau disampaikan lagi mengenai pendidikan robot ini? Pendidikan robot ya, saya sudah ada kurikulumnya juga, Pak, dari TK sampai SMA itu juga sudah siap, Pak. Untuk yang sekolah biasa juga sekolah luar biasa sudah saya siapkan, karena sudah 18 tahun ya saya berkeliling di robotika ini. Jadi sudah siap juga kurikulumnya. Berarti bikin sendiri ya, bukan bikin sendiri. Tidak ada dari luar. Malah luar negeri kalau datang mereka melihat kurikulum mau minta, Pak. Karena itu dibuat tidak mudah ya, Pak. Melalui banyak percobaan dari alat-alat robotika yang ASEAN, alat-alat robotika di ASEAN rasanya sudah saya cobain semua. Sayang sekali nggak ada yang dipatenkan ini ya. Iya, sudah dipatenkan. Iya. Sudah dipatenkan. Jadi kira-kira anak umur berapa tadi dari TK, Pak? TK, TK, dari PAUD itu sudah ada. Tapi yang lebih penting adalah mungkin guru-gurunya yang belajar juga. Karena kalau seperti di Korea ya, itu anak TK atau sekolah TK harus diwajibkan punya robot. Jadi dengan anak melihat robot dan bergerak, berbicara, berinteraksi, diharapkan anak itu menstimulat pemikiran mereka jadi kreatif gitu. Nah, itu sudah terjadi di Korea ya, diharuskan. Jadi memang usia emas itu yang harus diperhatikan, usia emas ya, dari 3 tahun itu. Iya. Berarti pelan-pelan tadi kita katakan bahwa memorinya kosong ya. Jadi mungkin karena anak-anak sekarang kan, apalagi laki kan sedang hobinya bermain gitu nih, sambil katakan ada permainan juga ya kan, mereka umumnya kan senang nggak mau yang rutin-rutin sebenarnya gitu. sih dari komputer memang udah seharusnya punya lab robot sih, Pak. Itu memang perjalanannya. Jadi kalau kita ingat, kita dulu mesin tik ya, Pak, dari mesin tik lalu berubah ke komputer PC kan, yang harus duduk di tempatnya. Sekarang kan sudah laptop. Nah, dari komputer itu saya ingat ada ekskul juga elektronik. Nah, sebenarnya itu kita sudah mengikuti luar negeri, arahnya tuh dari
mesin tik, PC, lalu belajar elektronik. Tapi sayang sekali waktu komputer masuk beneran, pelajaran elektronik dihilangkan. Padahal komputer atau programming plus elektronik sama bisa membayangkan membuat sesuatu itu jadi robot. Jadi waktu saya memulai pelajaran robotika, banyak sekali anak-anak yang tidak bisa elektronik karena pelajaran ekskul elektronik di-stopin lagi. Ada yang bertanya. Ya. Selamat pagi, halo. Selamat pagi. Wah, ini dengan Pak Hendrawan ini. Iya, tahu ya. Iya, sudah apa suaranya bass. Ya, silakan Pak Hendrawan. Kemayoran, Pak ya. Iya, Kemayoran. Ibu siapa, Bu? Ibu Juli, Pak. Iya, beliau pakar. Silakan. Iya, saya sih sekelebat tadi mendengarkan ya. Enggak dari awal sih. Iya. Memang terus terang teknologi penting. Iya. Sampai internet kita bisa gunakan, media Zoom tidak perlu tampil di posisi kita harus bertemu ya. Sampai di belahan berbagai dunia pun. Nah, ini salah satu bentuk teknologi. Termasuk Ibu menerapkan jenis robot ini. Pertanyaan saya segini, Bu. Ke depannya ini anak didik yang akan diterapkan oleh Ibu nih, seperti robot-robot itu bila menjelang dewasa dan menjadi pekerjaan, apakah ada aplikasi yang bisa menampung mereka, Bu? Pertama. Karena ini penting sekali. Di samping pengetahuan kan tentunya ilmu pengetahuan ini kan penting ya untuk menjadi pilar mereka di kemudian hari, bekal mereka bisa menafkahi keluarganya, terutama laki-laki untuk istrinya gitu loh. Nah, pertanyaan saya korelasinya ke sana, Bu. Pekerjaan apa yang bisa, occupation apa yang bisa diterapkan dalam posisi peningkatan teknologi seperti ini? Itu aja, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Hendrawan. Terima kasih Pak Hendrawan. Ya, silakan. Makasih Pak Hendrawan pertanyaannya. Kalau berbicara tentang lapangan pekerjaan, saya pikir malah sekarang sudah mulai kita kekurangan yang jago programming ya, programming aplikasi karena kita alat-alatnya belum memadai. Nah, kemarin tuh misalnya saya mau membuat robot misalnya ya, bisa gak anak Indonesia buat? Atau ada gak lapangan pekerjaannya? Ada banget Pak, banyak yang mau order ke saya. Tapi masalahnya mesin moldingnya kita gak ada gitu di Indonesia. Dan gak mungkin kita mengadop mesin molding hanya untuk pesanan satu gitu ya Pak. Nah itu, jadi saya percaya sekali kan kita belajar juga, kita berharap anak kita bukan hanya untuk bekerja di Indonesia, bisa juga di luar negeri. Atau yang sekolah di luar negeri pinter teknologi bisa bekerja di Indonesia. Jangan sampai Indonesia kalah gitu ya. Jadi saya percaya lapangan kerjaan itu akan mengikuti dari ketinggian bangsa itu sendiri gitu ya. Makanya dari tadi saya berkata, saya berharap pemerintah peduli dengan pendidikan ini yang dimulai dengan sains atau robotika, barulah ke ini Pak, ke IoT. Itu yang tadi Bapak bilang internet itu dari robotika, akhirnya karena robotika perlu internet nih, ada internet gitu, ada IoT, lalu mulai juga zaman big data ya, kita perlu menyatukan data biar nggak hilang, akhirnya muncul cloud, dari cloud lalu machine learning, dari machine learning ke artificial intelligence. Jadi itu sambung menyambung Pak. Sebenarnya basicnya adalah sains, pelajaran sains kita dulu kecil, lalu robotika, karena robotika cukup mahal alat-alatnya, langsunglah menuju IoT atau programming yang nggak perlu alat. Jadi kalau soal pekerjaan Pak, justru karena pekerjaan itu, bayangkan nggak kita nih sekarang semua orang luar negeri yang membangun kita punya kereta api cepat gitu ya. Kalau aja anak bangsa yang kita didik TK sekarang 20 tahun lagi membangun Indonesia, berapa banyak yang kita bisa save dari uang yang harus kita keluarkan untuk membayar orang luar negeri gitu loh Pak. Nah itu sih yang menjadi mimpi saya, kita Indonesia sudah kaya banget alamnya, semuanya ya. Jangan sampai karena pendidikan teknologi kurang, kita harus keluar uang juga nih, devisa negara untuk membayar hal-hal yang tidak perlu, yang anak Indonesia bisa jago banget gitu. Itu aja. Nah ini ada dari YouTube, ada pertanyaan dari Bapak Yayan Supeno ya. Ibu Juli Cendrawan ya, Indonesia adalah negara penduduk terbesar di dunia, nomor 3 sih Pak sebenarnya. Bukankah otomatis robot padat modal membuat makin tinggi angka pengangguran? Ya, silakan. Saya rasa tidak banget. Bayangkan di daerah terpencil yang saya datang, internet aja nggak ada gitu. Nggak mungkin Pak kita ngajarin robotik ke satu kota yang internet aja nggak ada. Jadi jangan takut. Itu semua hanya mengikuti perkembangan di suatu peradaban atau masyarakat itu sendiri. Tapi tentu saja untuk Jakarta yang sudah maju, atau lagi ibu kota ya, sekarang kan ibu kota ya,
masa kita mau kalah dengan luar negeri, kan nggak mungkin ya. Kita harus belajar otomasi, robotik. Kalau dibilang nanti pengangguran karena diambil oleh robot, nah itu yang saya bilang, kita manusia berakal budi. Robot itu pembantu, bahkan robot itu diciptakan oleh manusia. Jadi bagaimana mungkin manusia takut dengan yang diciptakannya? Nah, kalau bicara tentang apakah akan meningkatkan angka pengangguran, artinya kita harus lebih pintar. Misalnya China menciptakan drone yang hebat-hebat gitu ya. Pekerjaan yang saya order juga robot dari luar negeri untuk memberikan obat misalnya pada pasien COVID pada saat Delta atau sebelum Delta, itu berat-beratnya COVID. Terlalu banyak yang meninggal suster dan dokter. Jadi pakai robot mengirimkan obat dan makanan. Kita harus mengakui bahwa robot juga membantu di luar daripada kita takut angka pengangguran. Tapi takutnya mau sampai kapan? Apakah ketakutan menghalangi kita untuk tidak mau belajar lebih? Jadi saya tidak bicara kota-kota kecil ya. Saya percaya sekali lagi tidak akan robot mengganggu pekerjaan manusia bila belum siap kota itu. Tapi kalau kota itu udah siap seperti Jakarta yang layanan internetnya tinggi, mungkin kesalahan manusianya yang harus belajar lebih maju, Pak. Kira-kira begitu, Bu. Pak Yayan. Kira gitu, Pak Yayan. Jadi jangan takut, robot tidak akan mengambil pekerjaan kita selama kita manusianya mau maju. Gitu. Mengurangi mungkin ya, tapi dialihkan ke pekerjaan lain. Pekerjaan kayak Cianjur misalnya yang baru gempa. Kita mau lihat berapa banyak manusia yang ada di dalam tertimbun misalnya, Pak, tertimbun longsor atau apapun. Itu kan pakai robot, nggak mungkin manusia juga bisa masuk ke dalam tanah longsor itu. Jadi emang robot itu sebenarnya konotasinya membantu, bukan mengambil pekerjaan manusia. Kira-kira begitu sih, Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak Yayan, kita sudah jawab. Ya, kita break sebentar dulu, kita dengarkan yang satu ini. Ya, sahabat RPK dimanapun berada, kita kembali di sesi terakhir obrolan sehat dan berisi. Pagi ini saya Tony Armando dan Mbak Julie serta Sarah ini membahas tentang pentingnya teknologi buat Indonesia. Baik ya, tadi Pak Superno ya, dia mengatakan bahwa nanti kalau dididik ini katakan udah banyak yang belajar robot, jadi penganggurannya tinggi. Tadi sudah dijawab sama Ibu Jui, enggak juga, tidak semuanya nanti berakibat buruk ya terhadap masyarakat. Mungkin ditambahkan Mbak Juli, silakan. Iya, pertama yang tadi saya mau rangkumkan bahwa robot itu mengikuti peradaban dari kota atau masyarakat itu sendiri. Bila misalnya yang terkecil tidak ada internet, tidak mungkin kita ngajar robot. Lalu misalnya di kota besar, kalau kita melihat nih di Kentucky Fried Chicken mulai dioperasikan dari banyak pegawai berapa puluh, sekarang tinggal 2 robot saja. Mengapa? Karena memang waktu kita interview dia menjawab kita kesusahan mencari tenaga kerja karena yang melamar memang semakin sedikit. Kebanyakan dari mungkin anak-anak yang cuma sedikit itu, dulu kita anaknya bisa 8, sekarang kan cuma 2, atau negara maju 1, atau tidak punya anak. Nah, mereka prefer untuk kerja yang berdasi misalnya, tidak di dapur untuk negara maju nih ya. Nah, jadi memang kurang, robot menggantikan. Jadi tidak usah takut, saya rasa ya untuk hal-hal begitu. Tapi haruskah kita maju sebagai satu bangsa? Harus banget gitu. Nah, kalau kita lihat DPR dan DPRD itu aja kan cuma 1.300 mewakili 278 juta. Jadi memang harus ada anak bangsa yang berdiri untuk bangsa ini, untuk bangsa Indonesia. Jadi mau tidak mau, Indonesia perlu didukung oleh pendidikan teknologi yang memadai. Ya. Baik, saudara persahabat dimanapun berada, tadi kita udah berpartisipasi. Saya kira di penutup ini mungkin orang pengen tahu Ibu Julie ini aktifnya di mana saja gitu. Apa ada juga mungkin di bidang lain gitu, bidang politik misalnya. kan kita tadi sudah melihat bahwa sudah 18 tahun ya berkecimpung dalam dunia pendidikan, agar lebih banyak lagi gitu berbuat sesuatu kepada masyarakat. Silakan disampaikan. 18 tahun ini sih memang yang lebih banyak adalah saya keliling-keliling kecamatan, kelurahan, terutama Jakarta Barat, karena kantor saya pertama dibuka itu di Jakarta Barat. Iya.
Lalu tapi tidak menutup kemungkinan seperti TNI, guru-guru dari pramuka dan semua itu juga sudah kita didik semua Pak. Lalu Indonesia juga kelilingan. Saya aktif di beberapa asosiasi, memang ada IWAPI, saya wakil bagian teknologi, ada di Pemimpin Perempuan Indonesia, itu yang mendapat piala dari Menteri. Sekarang ini anak saya sendiri Pak yang meminta saya untuk masuk ke dalam politik gitu DPRD. Ya. Tujuannya satu, kita mau kan ini teknologi robotika walaupun sudah 18 tahun ya, saya merasa belum diterima gitu sepenuhnya, belum diwadahi. Jadi mungkin terakhir ya sebelum kita kan sudah cukup panjang nih Pak usahanya. Semoga dengan masuk menjadi salah satu gitu ya. Tapi masa kampanye kita politik memang masih tahun depan. Semoga itu bisa memfasilitasi pendidikan teknologi buat Indonesia melalui DKI. Ya, amin. Jadi sahabat RPK dimanapun berada, bukan promosi tapi Ibu Julie sudah berbuat banyak ya untuk pendidikan. Ya mungkin buat nanti bidang rohani lain lagi, nanti kita bicara sore lah mungkin ya. Baik, ada katakanlah tadi sudah bicara tentang apa pendidikannya ke depan ya Mbak ini ya Ibu Julie. Kemudian kita juga lihat pemerintah. Nah, mungkin kalau tadi bicara DPRD mungkin ada harapannya tentang pemerintah DKI ini berarti ya, mensubsidi ataupun berbuat sesuatu kepada ya SD yang pendidikan di wilayah DKI. Silakan. Ya, seperti pramuka yang menjadi pelajaran wajib di setiap sekolah gitu ya, karena karakter attitude-nya yang bagus sekali ya. Saya berharap robotik pun bisa menjadi pelajaran wajib di tiap sekolah, minimal ekskul ya, ekstrakurikuler. Kenapa? Karena kalau tanpa wajib itu biasanya anak Indonesia, mohon maaf, kalau nggak ada ujian itu tidak terlalu dianggap gitu. Begitu ada ujian, ada nilai, lebih dianggap. Jadi dan Indonesia masih harus sedikit dipaksa, bukan karena kesadaran gitu ya. Dan lagi untuk anak TK mana mungkin tanpa mendengar atau tanpa diberikan mereka bisa googling gitu kan, enggak juga. Jadi kalau itu menjadi pelajaran, salah satu pelajaran wajib, saya pikir itulah salah satu cara untuk mereka mau belajar, mau mencari tahu. Dan gradually seperti pelajaran matematik yang diberikan dari TK sampai SMA itu akan menjadi satu mata pelajaran pokok yang memang harus kita bisa gitu Pak. Kira-kira begitu. Jadi saya berharap bisa menjadi pelajaran pokok di tiap sekolah. Jadi di dasarnya matematika ya. Maksudnya seperti matematik, fisika pelajaran pokok ya Pak ya. Prakarya gitu ya. Nah, komputer. Nah, sekarang ini kan memang sudah robotik bukan komputer lagi. Jadi seperti komputer yang menjadi pelajaran wajib, saya berdoa robotika pun menjadi pelajaran wajib. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Ya, kira-kira demikian. Ya. Saudara sekalian yang dimanapun berada, kita pentingnya teknologi buat Indonesia. Kalau enggak sekarang kapan lagi? Kita sudah melihat bahwa begitu banyak yang dilakukan oleh Ibu Julie di sini, mandiri, katakanlah mandiri tanpa dukungan subsidi dari pemerintah. Dengan siaran di RPK ini mungkin ke depan pemerintah sadar, khususnya kita mulai saja dari Pemda DKI yang APBD-nya cukup banyak ya, bisa lah membiayai anak-anak SD. Dan ya syukur-syukur kalau bisa sampai SMP SMA ya Ibu Julie ya, sehingga bebannya nggak terlalu banyak buat orang tuanya yang mungkin sekarang kan bebannya ke orang tua larinya ya. Kita lihat kalau kita ingin setara dengan luar, katakanlah kita tidak bicara tentang Korea yang mensubsidi banyak, apalagi Amerika gitu kan, nggak mungkin kita tanpa dukungan dari pemerintah yang luar biasa bisa mendapatkan anak didik yang baik. Ya, waktu kita terbatas, kita sudah sampai di penghujung acara. Kita ucapkan terima kasih kepada sahabat dimanapun berada. Terima kasih. Iya, saya di sini Tony Armando dengan Mbak Sarah, dengan Kak Ibu lah, Ibu Julie di sini mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Iya, sampai jumpa
di minggu depan. Sampai Salam. jumpa. Salam.